lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kita buka dulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa itu fungsi hutan dan bagaimana upaya pelestarian kita terhadap hutan. Nah, hari ini anak-anak, Bu Guru akan menampilkan satu hasil dari wawancara jarak jauh kepada salah satu seorang yang telah bertugas menjadi polisi hutan. Beliau bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nah, beliau nanti akan menjelaskan apa itu fungsi hutan sebagai paru-paru dunia, dan selamat anak-anak untuk menyimak apa yang beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama Bapak Murdiono, mantan petugas penjaga kehutanan, penjaga hutan, polisi kehutanan di Indonesia. Saat ini Bapak ingin bercerita tentang hutan di Indonesia. Seperti saat ini Bapak berada di salah satu kawasan hutan di daerah Bogor. Adik-adik semua, Indonesia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dikarunia sebuah hutan yang sangat luas, tidak kurang dari 125 juta hektar, dan mulai dari Sabang hingga Merauke, mulai dari hutan pantai hingga hutan pegunungan, mulai dari yang didominasi padang rumput hingga hutan yang berpohon lebat seperti pada saat ini. Adik-adik semua, hutan mempunyai fungsi dan manfaat yang besar buat kehidupan manusia. Apalagi bagi bangsa Indonesia yang mempunyai luas hutan yang sangat luas tadi, mungkin yang hampir terluas di dunia ini setelah Brasil, memiliki hujan hutan tropis yang luas. Kalau adik-adik perhatikan di rumah adik-adik, tentu banyak bahan-bahan kayu yang dihasilkan oleh hutan, yaitu mulai dari tiang, dinding, kursi, lemari, dan perabotan lainnya juga merupakan kayu yang dihasilkan dari hutan. Jadi hutan mempunyai fungsi dan manfaat yang besar buat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, berupa kayu, berupa rotan, berupa getah damar, getah pinus, dan lain-lain. Sampai memiliki fungsi antara lain untuk sebagai sumber plasma nutfah atau plasma nutfah, yaitu sumber untuk budidaya tanaman yang belum ditemukan di Indonesia, yang masih langka, bersumber dari hutan. Juga banyak buah-buahan, bahkan tanaman obat-obatan yang dihasilkan oleh hutan. Adik-adik, memang hutan ini sangat penting buat kehidupan manusia, bukan saja hasilnya yang sudah Bapak sebutkan tadi seperti kayu, getah, buah, tanaman budidaya, rotan, dan tanaman obat. Tetapi hutan juga berfungsi sebagai pengatur iklim. Nah, kita kalau berada di hutan tentu akan merasa sejuk. Di bawah pohon saja kita merasa sejuk setelah panas. Itu artinya hutan juga mempunyai fungsi untuk menciptakan iklim mikro. Jadi kalau ada hutan, iklim akan stabil, akan baik, akan sejuk, akan tidak terasa begitu panas. Di samping itu hutan juga mempunyai fungsi
produksi oksigen atau O2 dan menyerap CO2 atau karbon dioksida. Oksigen tentu sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Mungkin manusia tidak bisa hidup sampai 2-3 hari atau lebih tidak makan dan minum, tetapi tidak lebih dari 2 menit tetap membutuhkan nafas untuk hidupnya. Bagi adik-adik saat melakukan berwisata di hutan, ikut menjaga hutan antara lain yang paling mudah tidak ikut menebang pohon atau lagi kayu-kayuan, tanam-tanaman yang ada di sekitarnya, mencegah tidak terjadinya kebakaran. Seperti kalau memasak api di saat camping, tidak meninggalkan api sebelum padam, disiram, dipadam, kemudian ditimbun dengan tanah hingga benar-benar padam baru ditinggal. Juga tidak membuang sampah di sembarangan di hutan. Ini akan merusak ekosistem hutan itu sendiri, akan merusak pemandangan juga, tidak apalagi sampah yang berbahan plastik dan berbahan bahaya kimia lainnya. Ini tentu akan berdampak yang tidak baik terhadap keberadaan hutan, apalagi sampai menimbulkan kebakaran. Adik-adik, bahwa hutan ini, Indonesia ini sangat luas, perlu peranan kita bersama. Pertama, untuk mencegah terjadinya penebangan, kebakaran hutan, dan penggarapan lahan hutan. Kalau hutan sudah menjadi rusak, tentu kita akan melakukan upaya rehabilitasi, atau orang biasa mengenal reboisasi atau penanaman kembali hutan. Tentu memiliki syarat-syarat yang sangat ketat dalam reboisasi atau pemulihan hutan. Minimal harus dipilih tanaman-tanaman asli yang ada di situ. Tentu adik-adik sudah tahu, sudah mengenal, pernah mendengar tanaman asli yang ada di hutan, seperti pernah mendengar meranti, jelutung, damar, pinus, eukaliptus yang di Indonesia Timur, kemudian bangkire, kemudian kayu ulin, eboni, dan masih banyak lagi jenis-jenis kayuan yang dimiliki, dihasilkan oleh hutan Indonesia. Hutan Indonesia sangat kaya, sangat beragam, baik flora maupun faunanya. Barangkali cerita yang dalam waktu yang singkat dari Bapak mengenai hutan, mudah-mudahan bisa menambah gambaran adik-adik untuk lebih mencintai hutan dan ada kesempatan untuk jalan-jalan ke hutan. Sekali lagi Bapak berpesan, jagalah, rawatlah hutan, jangan membuang sampah dan tidak menimbulkan kebakaran. Kemudian upaya yang paling gampang, yang mudah adalah apabila makan buah-buahan, disemai bijinya untuk ditanam di halaman atau di tanah-tanah yang adik-adik punyai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian anak-anak penjelasan dari Bapak Mudiono yang sudah sekian tahun bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selanjutnya anak-anak, kita mau mendengarkan penjelasan dari salah satu dosen yang beliau mendidik generasi mudanya bagaimana usaha pelestarian lingkungan hidup berupa hutan. Nah, monggo anak-anak kita dengarkan bersama penjelasan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak sekalian, nama saya Rizhadi, saya dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya ingin mengajak adik-adik, anak-anak kita sekalian untuk apa itu hutan, ya. Tahu ya hutan ya? Hutan adalah kumpulan pepohonan, ya. Jadi kumpulan pepohonan, di situ ada pohon, juga ada hewan-hewan. Jadi kalau
kumpulannya itu bukan bukan pohon, misalnya padi itu namanya bukan hutan ya. Satu itu. Kemudian hutan itu apa? Perannya banyak banget ya. Adik-adik mungkin tahu ya, hutan itu isinya pepohonan di mana pohon tumbuhan itu mempunyai fungsi antara lain untuk apa? Untuk menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu semuanya perlu akan oksigen. Kemudian juga apa? Dia bisa menyerap polutan ya. Polutan itu yang kadang bisa menyakitkan manusia itu bisa diserap oleh pohon ya. Oleh karena itu kita harus melestarikan pohon. Caranya gimana? Satu, adik-adik harus rajin menanam ya. Satu, menanam apa? Apapun ditanam, bunga-bunga, pohon-pohon dan tanaman ditanam. Kemudian juga yang kedua, adik-adik juga jangan sampai membakar hutan. Nah ini bahaya sekali, karena apa? Kalau hutan terbakar nanti banyak tumbuhan yang mati, termasuk mikroorganisme, hewan-hewan kecil yang ada di dalam tanah itu bisa mati, sehingga nanti pohon-pohonnya menjadi kerdil ya. Gitu aja adik-adik. Mudah-mudahan bisa bisa paham apa itu hutan fungsinya, dan juga bisa melestarikan hutan. Bersama-sama kita melestarikan hutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak belajar hari ini dari dua narasumber, Bapak Murdiono dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan yang kedua dari Bapak Aris Hadi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, tugas anak-anak adalah menulis dalam bentuk paragraf tentang fungsi hutan dan bagaimana upaya pelestarian lingkungan hidup berupa hutan. Bu Guru ulangi, kalian menulis dalam bentuk paragraf tentang fungsi hutan dan bagaimana upaya pelestarian lingkungan hidup berupa hutan. Kita tutup anak-anak belajar hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugas dikirim ke Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.